Sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan hubungan internasional. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India berperan besar dalam menyebarkan agama ini. Selain perdagangan, penyebaran Islam juga dibantu oleh misionaris Muslim atau dai yang datang ke Indonesia untuk mengajarkan agama Islam. Jalur-jalur penyebaran Islam. Yang pertama, jalur perdagangan. Pedagang Muslim membawa Islam ke berbagai pelabuhan di Indonesia melalui interaksi dengan pedagang lokal. Agama ini mulai diterima dan menyebar di kota-kota pelabuhan. Yang kedua, jalur politik dan kekuasaan. Ini termasuk kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Sumatera, Jawa, dan pulau-pulau lainnya. Yang ketiga, jalur pendidikan dan kultural. Ulama dan pendakwah yang mendirikan pesantren dan sekolah Islam membantu menyebarkan ajaran Islam secara sistematis melalui pendidikan. Yang keempat, jalur sosial. Islam juga menyebar melalui akulturasi dan adaptasi budaya lokal. Agama ini seringkali menyatu dengan budaya setempat, membuat penerimaan masyarakat lebih mudah. Peran-peran sosial dan budaya. Melalui adaptasi budaya dan sosiokultural yang membantu menjadikan Islam sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. A. Teori Gujarat oleh Profesor Dr. Snow-Kugronj. Menurutnya, teori ini Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snow-Kugronj berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. B. Teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina Dinasti Tang. Berbagai acuan teori ini menurutnya, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina, Dinasti Tang ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. C. Teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jaja Didingrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota. Kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. Poin D. Teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Lenteng Sampokong. Misalnya, Sultan Demak Panembahan Fata dalam kronik Lenteng Sampokong bernama Panembahan Jinbun. Sultan Trenggana disebutkan dengan nama Tungkalo, sedangkan Wali Songo Sunan Ampel dengan nama Bong Swiho, Sunan Gunung Jati dengan nama Toh Abo. Perlu diketahui bahwa menurut kebudayaan Cina, penulisan sejarah yang terkait dengan penulisan nama, tempat, dan nama orang yang bukan dari negeri Cina juga ditulis menurut bahasa Cina. Maka sangat mungkin seluruh nama-nama Raja Majapahit juga dicinakan dalam kronik Lenteng Sampokong, Semarang. Poin E. Teori maritim oleh N.A. Balaj. Walaupun di Makkah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah atau 622 sampai 623 Masehi, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Gambar 55 perniagaan melalui jalur maritim tengah, India dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin 11 sampai 41 Hijriah. Banyak juga para sahabat Nabi SAW yang berdakwah keluar Madinah, bahkan di luar Jazirah Arab.
Menurut Anna Baloch, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah. Fase berikutnya adalah perkembangan agama Islam. Terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman-pedalaman. Dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di berbagai wilayah.